Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Desain Pondasi, dosen pengampu Bapak Hasrullah STMT, Pondasi Dalam. Nama saya A.R. Rolansari, NPM 18403010008. Pondasi Dalam. Pondasi dalam adalah pondasi yang didirikan di atas tanah dengan bangunan tertentu, di mana daya dukung dasar pondasi, beban struktur, dan kondisi permukaan tanah. Pondasi dalam biasanya dipasang pada kedalaman lebih dari 3 meter di bawah elevasi permukaan tanah. Pondasi dalam dapat dijumpai dalam bentuk pondasi tiang pancang, boretvel, pondasi sumuran, dan lain sebagainya. Pondasi dalam dapat digunakan untuk mentransfer beban ke lapisan yang lebih dalam untuk mencapai yang tertentu sampai didapat jenis tanah yang mendukung daya beban bangunan, sehingga jenis tanah yang tidak cocok di dekat permukaan tanah dapat dihindari. Pertama, pondasi tiang pancang. Dilansir dari Wikiversity, pondasi tiang pancang adalah sebuah bagian struktural dari sebuah bangunan yang membagi tekanan gravitasi secara merata pada tanah dan berfungsi agar bangunan yang dibangun bisa menjadi kuat dan berdiri dengan kokoh. 2. Pondasi bored pile adalah suatu pondasi yang dipasang dengan cara mengebor tanah dengan diameter tertentu hingga mencapai kedalaman yang sudah ditentukan. Kemudian tulangan baja yang telah dirakit dimasukkan ke dalam lubang bor tersebut dan dilanjutkan dengan pengisian agregat material beton ke dalam lubang. Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi ini digunakan apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Jenis pondasi dalam yang dicor di tempat dengan menggunakan komponen batu dan batu belah sebagai bahan pengisinya. Jenis-jenis pondasi tiang pancang. Yang pertama yaitu pondasi tiang pancang kayu. Pondasi bangunan yang memanfaatkan tiang pancang kayu banyak digunakan di rumah adat, termasuk berbentuk panggung yang berada di kawasan Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta rumah-rumah yang berada di tepi pantai atau kawasan rawa. Adapun tiang pancang kayu memiliki sejumlah kelebihan, yakni bobotnya yang ringan untuk memudahkan proses pengangkutan. 2. Memiliki kekuatan daya tarik yang besar sehingga membantu pemancangan. 3. Dapat dipotong dengan mudah jika tak dapat masuk ke dalam tanah. Dan yang 4. Serta cocok untuk tiang gesekan karena tekanannya yang lebih rendah. Meskipun demikian, penggunaan tiang pancang kayu ternyata memiliki sejumlah kekurangan yang disebabkan oleh sifat alami kayu. Beberapa kekurangannya adalah rentan terhadap pelapukan, tidak tahan terhadap cuaca, ataupun mudah terkena rayap. Karena sifatnya yang rentan terhadap kerusakan, pemilihan kayu untuk tiang pancang pun tidak bisa dilakukan asal-asalan. Salah satu pilihan kamu bisa menggunakan kayu ulin, di mana kayu yang umumnya berasal dari daerah Kalimantan ini memiliki ketahanan yang baik terhadap air laut. 2. Tiang pancang beton. Tiang pancang berbahan beton sangat umum digunakan pada gedung tinggi. Adapun proses pemasangannya meliputi pengetesan kedalaman tanah keras, pemilihan panjang sesuai beban bangunan, pengeboran tanah dengan mesin bor khusus, hingga pengukuran titik sesuai gambar dan mendirikan alat teodolit yang terdiri dari 2 unit dan dipasangkan dari 2 arah untuk memastikan posisi tiang pancang berdiri tegak hingga elevasi kedalaman yang sudah diperhitungkan. Perlu diperhatikan, pemasangan tiang pancang beton memerlukan waktu yang tergolong lama karena harus dirancang dan dicor terlebih dahulu sehingga kekuatannya meningkat dan tahan terhadap pengangkutan, penanganan maupun tekanan saat pemancangan tanpa mengalami kerusakan. 3. Tiang pancang baja. Selain kayu dan beton, ada pula tipe tiang pancang dengan material baja yang cocok digunakan pada pondasi bangunan permanen ataupun sementara yang terdiri dari bentuk pipa dan
berbentuk pipa dan kotak. Adapun ia memiliki sejumlah kelebihan seperti beratnya yang ringan, dapat digunakan berkali-kali, kekuatan untuk benturan akibat proses pemancangan, dapat disambung secara mudah hingga durabilitas yang tergolong tinggi. 4. Tiang pancang komposit. Tipe terakhir adalah tiang pancang komposit yang biasanya memadukan bahan-bahan berbeda seperti beton, kayu, dan baja. Contohnya ialah kombinasi material kayu dan beton yang dimana pada bagian atas muka air itu menggunakan kayu, kemudian menggunakan beton pada bagian bawahnya. Namun teknik pemasangan yang sulit serta biaya yang cenderung tinggi membuat jenis ini mulai ditinggalkan. Jenis-jenis pondasi bored pile. 1. Bored pile lurus untuk tanah keras. 2. Bored pile yang ujungnya diperbesar berbentuk bel. 3. Bored pile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium. 4. Bored pile lurus untuk tanah berbatu-batuan. Kelebihan. Masing-masing kelebihan pondasi dalam. Yang pertama yaitu tiang pancang, pondasi tiang pancang. Kelebihannya yang pertama yaitu terjamin kekuatannya. 2. Meminimalisir galian karena tiang pancang itu ditumbuk menggunakan alat untuk pemancangannya. 3. Mirip seperti fiction file. 4. Pondasi tiang pancang tahan lama. 5. Lebih tahan terhadap korosi. Yang kedua yaitu kelebihan dari pondasi bored pile. 1. Cocok digunakan untuk lokasi yang sempit. 2. Diameter dan kedalaman tiang dapat divariasikan. 3. Tidak ada resiko kenaikan muka tanah. 4. Getaran tanah yang ditimbulkan saat pelaksanaan pengeboran tumpukan tidak menimbulkan dampak kerusakan pada bangunan di sekitar lokasi. 5. Gangguan suara saat pengerjaan tidak terlalu bising. 6. Tanah dapat diambil dan dicocokkan dengan data laboratorium. Yang ketiga yaitu kelebihan dari pondasi sumuran. Yang pertama konstruksi tanpa alat berat, di mana pengerjaan pondasi sumuran ini dilaksanakan secara manual. 2. Hemat biaya pembangunan karena pada saat pengerjaannya itu tidak membutuhkan alat berat yang dimana mengeluarkan biaya lebih mahal. 3. Pondasi yang dalam. Setelah kelebihannya, ini ada beberapa kekurangan dari masing-masing pondasi dalam. Yang pertama pondasi tiang pancang. Yang pertama kekurangannya yaitu bobotnya sangat berat. 2. Memakan waktu lama. 3. Proses produksi yang rumit. 4. Biaya relatif lebih mahal. Kedua yaitu kekurangan dari pondasi bored pile. Yang pertama, pengecoran bored pile dipengaruhi kondisi cuaca. 2. Pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi air tanah. 3. Mutu beton hasil pengecoran bila tidak terjamin keseragamannya di sepanjang badan bored pile mengurangi kapasitas dukung bored pile, terutama bila bored pile cukup dalam. 4. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah. 5. Akan terjadi tanah runtuh jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, maka dipasang temporary casing untuk mencegah terjadinya kelongsoran. Ketiga yaitu kekurangan dari pondasi sumuran. Yang pertama itu detail pondasi sumuran yang sensitif struktur tanah. 2. Instalasi yang sangat bergantung pada cuaca. Ya, tahap selanjutnya yaitu pengaplikasian macam-macam tiang pancang di lapangan. Pertama, pondasi tiang pancang. Pada umumnya cara pengaplikasian pondasi tiang pancang dilakukan dengan menggunakan hammer diesel. Hammer diesel adalah alat semacam palu atau martil yang digerakkan dengan menggunakan tenaga diesel. Untuk pengaplikasian, pancangan pada umumnya dipancangkan tegak lurus dalam tanah. Namun yang panjang juga dipancangkan dengan miring agar dapat menahan gaya-gaya horizontal yang bekerja.
Jenis-jenis alat pancang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Free drop hammer. Drop hammer adalah palu berat yang diletakkan pada ketinggian tertentu dan dilepaskan sehingga dapat memukul ke bawah dengan kekuatan tertentu supaya tiang pancang dapat masuk ke dalam tanah. Kedua, vibrator pile driving adalah alat yang bekerja dengan cara menggetarkan tiang pancang agar dapat masuk ke dalam tanah. Alat ini dinilai kurang cocok untuk tanah yang kondisinya keras dan cocok untuk tanah dalam kondisi lembab. 3. Diesel hammer adalah salah satu jenis alat yang paling sederhana di dalam pengoperasian energi. Alat ini didapat dari berat ram yang menekan udara di dalam silinder. Pengaplikasian boret pile di lapangan. Pondasi ini memiliki sistem dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus mempercepat proses pengerjaan dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini 3 sistem yang digunakan pada pengerjaan pondasi boret pile. Pertama yaitu sistem grabbing. Sistem ini memerlukan casing untuk menahan longsoran saat dilakukan pemancangan. Casing yang sudah disediakan diletakkan ke dalam lubang dengan menekannya ke dalam sambil dilakukan pemutaran. Pada dasarnya, menggunakan sistem grabbing dapat dilakukan di semua jenis tanah. Namun tanah yang lebih baik yaitu tanah yang sulit untuk ditembus. 2. Sistem augering, yaitu penggunaan sistem ini selain menggunakan auger juga membutuhkan bentonite, slurry, dan casing untuk menahan tanah longsoran. Bentonite slurry tidak dapat digunakan pada tanah yang memiliki tingkat permeabilitasnya tinggi. Hal ini dapat memicu perembesan melalui lapisan permeabel. 3. Sistem washboring. Sistem ini seperti hanya dengan sistem pelaksanaan bore pile lainnya, yaitu sama-sama menggunakan casing. Penggunaan bagian ini untuk menahan kelongsoran. Selain itu menjadi pompa air dalam sirkulasi air saat dilakukan pengeboran. Penggunaan sistem paling tepat diaplikasikan pada kondisi tanah berpasir lepas. Selain itu perlu menggunakan tambahan tulangan sebagai penahan gaya lateral. 3. Pengaplikasian pondasi sumuran di lapangan. Pondasi sumuran dilakukan dengan mengubah sumuran yang berupa pipa beton berdiameter 1, 2, 2,5, 3, 3,5 hingga 4 meter rupa di dalam tanah. Kemudian di dalam sumuran tersebut diisi dengan cor yang disebut dari adukan beton dan waktu kali. Setelah pondasi jadi sempurna, di atas pondasi ini dibangun struktur kolom yang menjadi pegangan bagi dinding bangunan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.